Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di J dan M Studio Podcast, masih dalam edisi menghadirkan para musisi, penyanyi, pencipta lagu-lagu Banjar. Nah, hari ini sudah ada hadir di samping ulun ini salah seorang penyanyi pencipta lagu Banjar. Nah, jadi waktu itu beliau banyak menciptakan lagu-lagu Banjar sampai sekarang. Beliau adalah Pak Haji Saipul Anwar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, makasih banyak Pak Haji Pian sudah meluangkan waktu Pian datang ke tempat ulun yang sederhana ini. Sama-sama. Jadi kita pian-pian rancak pendengar kalau atau melihat kalau PCD sidin dulu lagunya yang itu kada nyaman babi ni sugi. Nah, itu iya. akrab banget di telinga kita kalau dulu. Nah, jadi Pak Haji lah mungkin banyak aja Pak Haji lagi yang belum tahu lawan siapa pian, orang mana pian, hanya melihat aja toh. Tapi banyak juga yang tahu sudah kalau kita di wilayah Tanah Bumbu nyati pasti sudah kan tahu. Iya. Tapi di daerah-daerah lain tuh mungkin wah siapa nih orang mana ini. Nah, jadi itu yang kita hari ini kita takut-takut akan lawan pian. Kita bahasanya campur-campur aja bahasa Indonesia ke bahasa Banjar wis campur kita. Oh iya. Oke, Pak Haji. Jadi langsung aja Pak Haji lah ulun lah. Atau kita lihat cuplikan dulu lah, cuplikan lagu-lagu sidin dulu. Jual kawan-kawannya juga. Pian ini awal-awal Pian itu mulai menulis mengarang lagu tuh Pak Haji. Kayak apa kisahnya Pak Haji? Kita berniat aja dulu kan itu. Kita berniat kayak apa cara apakah kita ini bisa membuat sebuah lagu gitu. Nah, jadi kan kita coba aja itu. Pada kenyataannya kau aja bisa jadilah sebuah lagu, namun lagunya ya kayak gitu-gitulah gitu. Lagu pian tuh Pak Haji ulang nyaman banget didengar. Lirik yang pian olah tuh kayak mewakili orang lah. Artinya lagu-lagu pian tuh memang ada terjadi di kayak Atang Belain tuh kan banyak tuh Pak Haji terjadi di kehidupan yang nyata tuh Pak Haji. Salah satu album Atang Belain itu memang pertama kita coba dulu kan. Tapi kalau lagu-lagu yang kita buat setelah itu banyak sekali. Namun ini masih banyak lagu yang belum kita publikasikan. Masih disimpan lah. Pada tahun 2000 berapa itu? 2000 tahun 2000 kira-kira 99 lah kira-kira 98 99 lah kira-kira itu. Nah, itu artinya album kita pertama gitu. Lagu kita pertama itu. Dulu kan zamannya PCD. Jadi kita membuat satu PCD itu harusnya beberapa lagu yang kita masukkan di PCD itu. Kelihatannya zaman wayah ini orang sangat mudah gitu, sangat nyaman membuat sebuah lagu. Kalau kita kan kalau membuat 5 atau 6 lagu justru 10 lagu pada saat itu kan kita belum bisa membuat sebuah
membuat album PCD itu zaman dulu lah jadi harus modelnya tuh harus kumpulkan dulu berapa lagu hanyar kawan jadi PCD. Itu wah ini single aja wah ini sebuting main ke YouTube sebuting main ke YouTube wah ini kayak itu aja wah ini bujur wah ini PCD kada anu lagi nggih. Nah jadi mbak itu ulun anak betakun juga nih kisahkan pian prosesnya pian ulun dengarkan nih pian ini diaransemen oleh seseorang musisi asal Banjarmasin nih. Di Banjarmasin itu yang tahunya kan kita orang yang termasuk kita anggap handal menurut pendapat kita kan bermain musik itu ahyan gitu. Jadi kita temui aja ahyan pada kala itu kita menyusun album, kita main kita serahkan aransir ini kepada beliau itu. Iya, pada saat itu. Nah, habis itu dimulailah proses tadi setiap lagu pian sidin aransemen lah dasar nyaman banget didengar musiknya. Itu musiknya asli semua apa aja lah. Instrumennya tuh gitar, suling, gendang asli pada saat itu asli pada saat itu kada memakai apa ngarannya yang kayak ini kan ada keyboard organ tunggal aja gitu bisa main sorangan bisa mendapatkan beberapa jenis alat musik masukkan main operatornya ahyan terus ada yang main-main itu ada Amang Ija. Amang Ija itu suling kah Pian? Iya, Amang Ija pas pada saat itu main suling, beliau memang main sulingnya di kalsil ya jangan ditanya gitu pada saat itu. Melodi gitar. Melodi pada saat itu rasanya Udin Icing. Nah. Udin. Iya. Nah nih Bang Ahyan sama Udin Icing itu ulun ikuti aja tuh sidin banyak ini ya itulah live perform lah masih aktif sih alhamdulillah itu idola ulun musisi idola ulun gitu. Jadi kalau gitar tadi Bang Ahyan Pak Udin Icing Bang Ahyannya keyboard kah? Bang Ahyan situ pada saat itu main keyboard. Main keyboard itu bahkan dia merangkap juga kan beliau kan banyak yang bisa memainkan alat musik. Bass mungkin ya sidin juga lah. Iya. Bass. Pada saat itu main bass juga Ahyan. Dan lain-lain kayaknya banyak dirangkap oleh Ahyan gitu. Sidin dasar Pang. Multi skill, multi talenta. Iya. Jadi Bang Udin Icing lah ini yang pernah memproduksi wadah pian nih. Salam jar sidin ya Pak Haji apabila lagi kejakin kasih itu jar kita punya kasih itu bilang bahwa ulun Pak Haji lah ulun apa dapatan jualan senior ulun tuh musisi Nah habis diolah lagu tadi kita sudah bahas masalah pembikinan aransemen musik. Nah rekamannya di mana Pak Haji? Studio rekamannya itu di mana Pak Haji? Studio rekamannya di Banjar juga. Di mana lo kita record itulah. Mari kita kalau salah studio musik, studio recording di Jalan Man aku yang lupa itu gitu. Apa ngarannya? Sri Kandi kah? Lain. Bukan lain. Sri Kandi itu Bang Nanang Irwan dulu lah. Ini apakah semalam tuh kita cek lagi di Adusudin jadi langsung direkam musiknya dibikin di situ, vokalnya di take langsung di situ lah Pak Ji. Iya, kita setelah bikin musik kita masuk vokal. Setelah vokal masuk tuh kan ya biasalah kita akan mixing sedikit-sedikit bisa biar nyaman, kita anggap agak nyaman lah itu. Dasar nyaman Pak Haji. Lagu-lagu pian itu dasar nyaman itu. Artinya lagu-lagu ciptaan beliau ini artinya dasar lirik-liriknya dalam musiknya musiknya pulang bagus benar liwar. Kada salah kalau sidin menunjuk Bang Ahyan dan kawan-kawan itu sebagai pemain musiknya dasar lain tuh Bang. Pokoknya Pak Haji. Nah jadi ini ada lagi pertanyaan ulun nih di sekitar masalah itu ada jawab Pak Haji. Itu ulun lihat ada vokalis bebinian juga lagu Atang Belayan tuh Pak Haji lah. Ada. Siapa itu Pak Haji? Itu kan salah satu penyanyi di Sungai Danau juga pada saat itu.
ngaran Aida Sapitri. Dengan berat hati beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira 6 tahun yang lalu lah. Lawas juga sudah lah. Mudahan amal ibadah sini diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ulun bertanya masalah ini Pak Haji, proses pembuatan video klip. Nah ulun di dalam PCD itu banyak benar melibatkan orang-orang itu Pak Haji lah. Ulun lihat itu baik dari segi penari latar, ada juga model klip, ada juga lokasinya juga. Ulun lihat tuh di mana-mana banyak. Itu pasti inilah Pak Haji, memerlukan waktu yang lumayan lawas itu Pak Haji lah. Apa kira-kira tuh waktunya itu Pak Haji? Gue pikir rasanya itu bisa berbulan-bulan kali. Kan berbulan-bulan waktunya. Kita kan ada beberapa lokasi di Banjarmasin, ada beberapa lokasi di Satui. Artinya itu kan nggak ada tuntung untuk sehari gitu. Tuntung dasar bujur. Ulun melihat tuh banyak banget yang terlibat di situ dalam yang jadi kru, ada juga yang jadi penyanyi lain yang masih ciptaan kayak Mansa Pranata. Ulun lihat itu Mansa Pranata. Mansa Pranata juga ada di album itu. Aida Sapitri almarhum tadi Bian. Jadi pemeran video klipnya itu ulun lihat ada Bang Aat meninggal juga, Sidin sudah Bang Aat almarhum Aat. Aat ini juga sudah meninggalkan kita. Pada hulu juga dan mudahan diterima di sisinya juga Sidin mudahan. Jadi berdua lah istilahnya di dalam pembuatan album tuh yang sudah kada ada lagi orangnya. Jadi itu jadi kenang-kenangan kesan kita berataan. Ya Allah Pak Haji. Nah itu berarti Pian ini modalnya ganal Pak Haji lah. Kita mau pandir masalah modal. Modalnya tuh ganal bujur itu. Masalahnya melibatkan banyak orang, syutingnya jauh-jauh. Apalagi pemain musiknya dari luar daerah kita, Sungai Danau Tanah Bumbu ini. Nah, cuman Pak Haji lah, yang sangat disayangkan Pak Haji lah. PCD Pian tuh banyak dibajak orang juga dulu Pak Haji ya. Artinya artinya original dari Pian nih, dari Piannya nih originalnya itu paling beberapa banyak bajakannya itu Pak Haji, karena lagunya satu memang bagus lagunya, tapi tega tuh orang tuh membajak gitu, diolah orang usaha juga bajak. Iya, itulah kelihatannya sudah resiko kita gitu. Suka dukanya kan kadang-kadang yang pasti kita lalui itu kan kadang-kadang biaya aja gitu. Biaya. Karena kan itu menggunakan orang sangat banyak gitu. Terus lokasinya juga sangat banyak. Transportnya juga banyak gitu. Kelihatan itu aja yang kita sangat yang kadang-kadang membuat kita bagaimana melanjutkan ini gitu. Kadang-kadang ada rasa juga Pak Haji lah, drop dulu tapi naik lagi gitu. Nah itulah pengalaman nang Sidin gawi lawan kru Sidin dulu tuh. Ulun melihat di PCD tuh tuh ke tempat yang lumpur Pak Haji lah, jalan licak semangatnya bebuhan Sidin ini mengolah suatu karya harus kita contoh. Kita sebagai generasi orang-orang Banua Banjar. Nah, Sidin ini kawa dijadikan contoh semangatnya tuh
Dini selain daripada musisi pencipta lagu penyanyi, si Dini juga pengusaha. Si Dini kan apa yang memiliki radio angkasa tuh Pak Jilah. Iya, nah si Dini ini pimpinan radio angkasa Mitra Angkasa Pak Jilah. Suara Angkasa FM. Oh radio Suara Angkasa FM 87,9 FM. Nah itu siaran tiap hari tuh, banyak lagu-lagu Banjar juga di situ, karya cipta Sidin juga apa para pembawa acaranya mantap-mantap itu Pak Jilah. Selain Sidin sebagai pengusaha, Sidin juga seorang musisi pencipta lagu. Jadi ini ulang nobat takutnya, adakah rencana piannya lagi nih setelah Atang Belain tuh, atau ada proyek lain selain Atang Belain yang perlu kita bahas sini Pak Ji? Maksudnya selanjutnya? Enggak, selanjutnya. Oh, iya. Atau yang kita kan tadi kan lagu apa album Atang Belain, yang dikenal benar tuh lagu Atang Belain itu albumnya itu. Nah setelah itu ada juga lagu Sidin Sagincel liul-liul. Ulun dengar dia tuh, cuman ada juga campur-campur lagu nasional. Lawan Sidin duet, kada kegampangan lawan artis-artis ibu kota Sidin nih kalau lihat tuh, lawan pokoknya penyanyi yang sudah nasional lah, papan atas. Nah kisahkan dong Pak Haji, kayak apa ceritanya tuh, siapa aja orangnya Pak Haji? Oh ya, kita ada lagu kita yang dinyanyikan oleh artis ibu kota gitu. Enggak. Ya salah satunya judulnya kan Saling Menunggu. Kalau Saling Menunggu itu sebenarnya Segincal Liu-liu itu gitu. Oh, tapi diversikan bahasa Indonesia. Siapa penyanyinya Pak Ji? Itu penyanyinya namanya Dua Bide Indonesia. Personilnya Sri Wulandari, terus Nova Angel. Larang bayarannya tuh dan sana. Kada sedikit-dikit duit menyuruh meminta artis ibu kota itu menyanyikan lagu Sidin kan, kada gampang Sidin nih. Kada sanggup kita. Awan JDM Studio kada sanggup dah. Kan artinya adalah Sidin sebagai pengusaha, sebagai kalau bahasa kitanya ya Sidin alhamdulillah Sidin punya rezeki gitu. Nah Sidin kada istilahnya kada enggan Sidin tuh mengeluarkan dana sebanyak mungkin itu, sekian banyak dana untuk itu tah karya beliau tuh, lagu-lagu kita itu. Nah kan kayak Pak Saudara Wawa Marisa tuh juga Pak Haji. Kita sedang menggarap lagu sama Mbak Wawa Marisa sekarang ini. Oh, jadi proyek yang akan datang ini lagi menggarap lagu dengan Wawa Marisa. Wawa Marisa. Karena kegampangan. Itu di mana prosesnya Pak Ji? Bunda Wawa Marisa kan kebetulan beliau punya studio recording. Jadi kita kerjakan semua di studionya beliau itu. Berarti di Jakarta tuh? Iya, di Jakarta. Di Jakarta. Karena di Sungai Danau, karena di Banjar, di Jakarta. Oh mantap Pak Haji. Menggandeng seorang penyanyi papan atas Wawa Marisa. Iya. Jadi berarti secara ini sampean nih hubungan pian lawan artis nasional tuh dasar banyak lah Pak Haji lah. Banyak kan, kayak apa sampai kayak itulah itu apa? Iya. Jadi rencana itu Pak Haji di studio recordingnya Bunda Wawa juga lah Bu. Iya. Kemudian untuk aransemen musik Bang? Aransemen musik itu ngarannya Yono. Kalau di Jakarta itu biasanya mainnya di televisi di TVRI, biasanya di Indosiar. Oh, jadi musisinya dari dari Jakarta juga lah Pak Haji lah. Iya. Jadi ini lagi dalam proses lah Pak Haji lah. Dalam proses. Ya, tunggu kita aja lah. Sudah menyelesaikan musik. Oh, sudah. Namun belum vokal Wawa Marisa belum masuk. Belum dimasukkan. Rencana kita dalam beberapa hari ini mungkin berapa hari lagi kita akan ke sana itu. Nggih. Mudah-mudahan lancar Pak Haji lah. Amin. Itu berapa lagu Pak Haji? Satu lagu aja. Iya. Satu lagu sih dan ke Jakarta bulang-bulik satu lagu aja. Masya Allah, kayak apa? Itu bahasa nasional berarti Pak Haji lah. Nasional. Oh iya. Ulun lihat lagi Pak Haji lah. Ulun ada takut pertanyaan. Ulun lihat lagu-lagu pian itu di YouTube itu nah.
tinggal ketik kan Atang Belain misalnya apa lagu pian kan banyak nih yang mau upload Pak Haji itu. Kenapa kada di satu channel pian aja Pak Haji, sebenarnya channel pian pribadi atau ada orang yang khusus mempublikasikan lagu-lagu pian lewat channelnya? Ini lihat banyak bener nih, banyak benar ini macam-macam lain-lain tuh. Nah itu. Jadi channel kita sebenarnya BBM Record. Itu ada lagu Buaya. Terus ada Segincal Liu itu. Terus yang lainnya itu ada lewat PT Bulih Musik Indonesia. Oh itu izin juga dari pian tuh berarti? Iya, kontrak itu. Kontrak. Kita kontrak dengan perusahaan Siber tuh selama 3 tahun. Oke Pak Haji, mudah-mudahan kena secepatnya ini bisa langsung mewarnai musik ya Pak Haji lah, dunia musik kita. Iya. Itu single rencana pembuatan yang produksi yang baru lah dari Pak Haji Saipul. Iya. Untuk lagu-lagu Banjar, kalau kita ke sana ini kan langsung kita kerjakan. Jadi sekalian juga. Jadi satu lagu tadi yang nasional, yang lainnya ada lagu-lagu Banjar. Memang sedikit inilah daripada yang lain. Sidin mau perfect gitu, mau sempurna. Jadi makanya rekamannya pun beliau tidak 1 hari 2 hari jadi. Beliau ini bahkan sampai berbulan-bulan baru ada satu lagu, karena beliau ini orangnya semacam mau ya menghadirkan suatu karya tuh tidak asal-asalan gitu. Jadi makanya Sidin Jakarta, Jakarta sampai Danau, pulang pergi beliau. Tapi ya itulah, memang beda. Aslinya musik yang dibuat dari pertama pun memang luar biasa, musiknya bagus, audio outputnya bagus, semuanya bagus. Ini Pak Haji ini juga, Pak Haji ini juga punya, ini lagi membentuk suatu grup orkes. Nah, jadi ada grup orkes, namanya apa Pak Haji? Grup orkesnya Pak Haji? Mitra Angkasa Musik. Mitra Angkasa Musik. Jadi yang Bapak, bagi saudara-saudara nantinya yang ingin memanggil untuk mengisi acara hajatan, promosi nih. Iya, promosi. Hiburan, hubungi aja. Karena ulun andak dibawa di video ulun nih. Nah, oke Pak Haji, mungkin ini terakhir Pak Haji lah. Ini ulun pribadi nih, ulun hendak minta suatu arahan nih ulun. Nah, nyata ulun pang dulu sebagai orang hanyar lah. Nah, mungkin arahan piannya juga bisa artinya yang lain-lain juga bisa mengambil apa yang dari pian sampaikan ini Pak Haji. Silakan Pak Haji. Kalau menurut kita kan kalau kita berkarya itu rasanya yang paling penting kita jangan mengenal untung rugi dahulu gitu. Kita jangan mengenal untung rugi. Kalau kita bisa berkarya aja dulu. Salah satunya setelah kita mulai berkarya, kalau memang satu karya kita kurang bagus, di kemudian harinya kita buat yang lebih bagus. Jadi kita jangan mengenal kita bisa rugi, bisa apa, janganlah hal itu. Oh, iya. Jadi intinya kayak ini Pak Haji lah. Artinya bekerja dulu, habis itu apa yang kurang dari karya kita tadi itu jadi pelajaran untuk kedepannya. Bagi kita sendiri, bagi kita seorang kan. Artinya jangan drop dulu ini. Jangan. Ini satu karya, nanti dilihat mungkin banyak yang nggak suka, banyak kritik. Berarti itu kan cambuk. Artinya supaya kita lebih apa yang kurangnya di situ kita perbaiki. Perbaiki sampai akhirnya memang pada intinya nggak ada yang sempurna kan, pasti ada kekurangan, tapi kita paling nggak sudah memaksimalkan. Ya, kalau kita tambahkan, rasanya kan kita belajar dari kesalahan kita tuh adalah sesuatu yang paling bagus bagi kita itu. Bagi kita pribadi itu adalah yang paling bagus itu. Itu guru kita itu. Pengalaman itu guru yang paling berharga. Iya, itu. Kalau namun sesuatu karya itu kan jangan langsung kita hargai sendiri gitu. Biar aja orang lain yang nilainya, kita berbuat aja semampu kita. Rasanya kayak itulah kira-kira kita kan. Serbujur tuh. Nah, jadi itu sedikit pesan dari beliau. Dasar kita akuilah. Kadang-kadang kita ini merasa jumawa, sombong kalau sudah berkarya. Ada juga kadang-kadang kita drop
kalau sudah mengeluarkan sebuah karya yang kita pikir wah tidak bagus karya saya ini. Nah, intinya tadi jangan begitu coba Haji. Selanjut terus berkarya aja, jangan pernah merasa ini kecil hati dan jangan juga besar hati ya kan. Nah itu aja. Kayak apa ini J dan M Studio. J dan M Studio sudah ada. Ini kan kita melihat juga sudah kan bahwa ini ini kita bisa berkolaborasi nih, kita memainkan sebuah musik ini. Oh amin, amin. Kalau diajak kolaborasi siapa kita Haji? Itu kedepannya kan bisa kita bersama-sama gitu. Kebanggaan juga buat ulun. Kalau pian istilahnya berkenan untuk berkoordinasi bekerja sama lah dengan J dan M Studio mengeluarkan sebuah karya Haji. Sangat suatu kebanggaan bagi kami. Bagi ulun tentunya. Diam-diam beliau monitor juga channel seorang Sidin monitor diam-diam Sidin. Nah jadi nggih. Oke Pak Haji lah, makasih banyak sudah datang. Ulun istilahnya merasa bangga, merasa terhormat didatangi oleh orang seperti pian yang sangat memotivasi, orang inspirasi, motivasi juga. Mudah-mudahan Sidin diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sidin selalu semangat dalam karya untuk memotivasi kita berataan. Sekian dulu podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.